Hai sobat-sobat Foodpreneur Indonesia semua. Kita kembali lagi ngobrol bareng sama Mbak Stephanie. Dan seperti yang sudah dijanjikan di part pertama, sekarang kita bakal ngomong satu hal yang cukup dikejar-kejar nih Mbak sama teman-teman Foodpreneur Indonesia. Gimana sih caranya bisa bikin sebuah produk viral? Tapi pengen tahu dulu dong sekali lagi nih Mbak, biar pemahamannya nggak salah teman-teman semua. Viral sendiri apa sih definisinya sebenarnya? Oke, emang istilah viral tuh banyak banget dibahas ya di mana-mana ya, terutama di era sosial media ini. Jadi viral itu adalah saat banyak banget orang yang dengan sukarela itu membagikan informasi atau konten kita, atau khususnya nih misalnya kita pengen bisnis kuliner kita viral, jadi banyak orang-orang yang nge-share dengan sukarela bisnis kuliner kita, baik itu ya karena kita sosial media, baik itu fotonya atau enggak videonya atau postingan orang. Jadi intinya tanpa paksaan pun karena sangat menarik banget gitu ya, jadi orang sebarin aja kemana-mana lewat sosial media mereka sendiri gitu. Oke, berarti it's kind of a free publicity lah ya. Yes, orang-orang betul. dengan relanya nge-share di social media mereka. Tapi how you get to that point sih ketika orang mau nih nge-share mereka lagi di cafe A atau cafe B atau coffee shop A gitu loh. Itu gimana sih caranya Mbak sampai di titik itu? Oke, sebetulnya ada yang sangat basic ya, kalau menurut saya fundamental lah, karena beberapa hal lain nanti saya ceritain apa yang lebih melengkapi yang non fundamental. Tapi yang paling fundamental itu kalau misalnya teman-teman foodpreneur baru mau mengonsep nih bisnis kuliner yang baru mau dimulai, atau enggak sudah mulai tapi pengen nge-review lagi konsep bisnisnya, bahwa yang benar-benar bisa mensupport bisnis kuliner kita viral ini adalah saat memang brand atau bisnis kuliner kita ini memiliki sesuatu yang layak diperbincangkan, atau istilahnya talkable. Talkable ini juga contohnya ya macam-macam, bisa jadi kalau misalnya tempat kita tuh unik gitu, dan unik ini nggak harus mahal gitu ya. Misalnya saya pernah kemarin lihat salah satu coffee shop yang lagi banyak di-share di sosial media tuh karena pintu mereka warna merah misalnya gitu. Nah ini sesuatu yang talkable gitu. Kemudian paling kuat kalau misalnya kita di bisnis kuliner, kalau produk kita bisa talkable, itu yang memang paling ultimate banget. Kenapa? Karena memang karena kita di bisnis kuliner, berarti produk utama kita ya adalah makanan. Berarti kalau misalnya makanan kita ini talkable, itu udah paling ultimate sekali. Makanya kalau misalnya kita pertama kali bikin konsep produk, itu kita harus pikirin apa sih yang memang betul-betul unik atau enggak baru yang belum pernah didengar oleh orang lain. Misal kita jual kacang misalnya ya, tapi kacang kita ini disiram oleh kuah telur asin gitu, atau enggak kacangnya tuh kacang pedes mampus gitu ya, kalau gigit satu aja tuh butuh 2 gelas es teh manis gitu. Nah, jadi kalau si hal yang talkable ini melekat pada produk, ini akan jauh lebih kuat pada saat kita ingin mendorong customer kita setelah tahu mereka coba gitu. Kalau misalnya faktor-faktor lain misalnya kayak tempat atau kemasan, itu juga bisa mendorong orang untuk men-share. Tapi tentu lebih kuat kalau misalnya memang produk kita yang unik, yang bisa betul-betul dibicarakan banyak orang gitu. Oke. Berarti kalau aku ambil poinnya adalah memang kalau kita di F&B ini, the most effective way to make people talk about your business adalah to make a unique product. Yes, betul. Nah, apakah harus selalu hiperbolik, Mbak? Kayak misalnya nih, kayak pedasnya mengalahkan dunia. Atau yang kayak gitu-gitu lah, yang kayak gitu-gitu lah. Jadi banyak banget kan sekarang akhirnya yang kayak seblak yang kayak gitu-gitu. Rata-rata highlightnya hiperbolik gitu loh. Nah, harus selalu seperti itu, ada cara lain sih, Mbak, kalau untuk produknya sendiri? Oke. Tentu ekstrim itu sebetulnya hanya salah satu cara aja, tapi yang cukup banyak dibuktikan oleh beberapa bisnis kuliner di Indonesia, ekstrim ini sangat-sangat mudah menarik perhatian orang Indonesia. Jadi kalau ekstrim banyak, kemudian ekstrim pedas atau nggak ekstrim keju, sering ya lihat ya, wah ini jadi viral apa segala macam karena ternyata dia motong kejunya langsung dari baloknya gitu misalnya. Jadi orang Indonesia memang suka segala sesuatu yang ekstrim. Jadi itu entry point yang
lumayan bisa cukup mudah lah kalau misalnya kita mau narik perhatian. Tapi nggak harus semuanya juga kita harus pikirin, kan pusing juga ya mikirin misalnya kita punya 40 produk atau 50, gimana ya biar ekstrim semua. Nah, sebetulnya produk-produk yang talkable ini hanya sebagian saja yang memang menjadi produk-produk andalan kita. Kadang-kadang belum tentu orang itu pada saat datang ke tempat kita itu mereka suka dengan makanan yang jadi positioningnya kita. Kadang-kadang ternyata mereka nemuin menu nasi goreng kita ternyata enak nih dan cocok dengan selera mereka. Mungkin dengan kedatangan kedua mereka atau kedatangan ketiga, mereka akan datang karena nasi gorengnya. Tapi produk-produk yang unik dan ekstrim dan talkable ini bisa menjadi salah satu kunci untuk menarik perhatian dulu. Karena kan tadi yang sudah sempat disebutkan kan, kalau bisnis kuliner di Indonesia ini kan red ocean gitu ya. Kayaknya setiap hari orang kalau mau bikin bisnis kuliner tuh bisa langsung buka pintu, pasang meja di depan rumah gitu kan. Jadi dengan mengatasi begitu banyaknya pemain dan kompetisi, itu kreativitas kita dibutuhkan untuk minimal memiliki beberapa produk yang menjadi daya tarik pertama untuk menarik perhatian market kita. Oke. Kalau ngomongin sustainability nih Mbak, let's say kan kalau saya perhatiin nih, karena kebetulan saya tergolong dalam demografi millennials gitu. Jadi millennials itu kan selalu tertarik sama suatu hal yang baru biasanya. Jadi ketika ada resto yang buka, biasanya 3 bulan pertama rame gitu loh. And then mulai gradual berkurang terus tiba-tiba sepi gitu loh. Nah, gimana sih cara ngejaga sustainability agar satu tempat tuh ketika ngomong viralitas, gimana cara biar nggak numpuk di depan terus hilang gitu loh, nggak pernah diobrolin lagi. Nah itu gimana sih strategi? Ini pertanyaannya menarik banget. Karena pada dasarnya gini, pada saat kita menyusun satu konsep bisnis kuliner, itu jangan sampai kita terjebak dengan yang namanya tren. Jadi banyak orang sih dulu bilang salah satu bisnis kuliner yang saya dan partner-partner saya bangun, Abnormal, banyak yang bilang kalau Abnormal ini kayaknya bisnis tren-trenan deh gitu kan. Mungkin umurnya sekian-sekian gitu, banyak yang ngeramalin. Tapi sebetulnya waktu kita pertama kali bikin Abnormal itu sama sekali kita tidak ada tujuan bahwa kita akan bikin bisnis tren. Karena pada saat kita memikirkan konsepnya, kita berusaha untuk menjawab kebutuhan dasar market kita. Contoh, misalnya kebutuhan dasar market kita tuh cukup mudah ya, bisa kita perhatiin gitu. Misalnya dari habit-habit anak kampus nih, anak kampus tuh biasanya kebutuhannya misalnya pagi-pagi dia kalau nggak sempat bikin sarapan di rumah, berarti dia pas keluar rumah sebelum ke kampus dia butuh tempat makan. Kemudian pas dia jeda istirahat siang, dia cari tempat makan siang misalnya. Kemudian pas malam dia cari tempat buat bikin tugas atau tempat buat begadang bareng teman-temannya, itu juga kebutuhan. Jadi sebetulnya si bisnis-bisnis kuliner yang kita buat ini harus di awal lebih ke arah menjawab kebutuhannya. Makanya itu terkait dengan strategi yang pada akhirnya kita buat kan. Lokasi mana sih yang kita pilih? Oh, lokasi yang deket dengan anak kampus nih, yang mereka kalau misalnya mau parkir motor gampang misalnya. Kemudian jam buka, misalnya jam bukanya berarti kalau kita pengen menangkap market sarapan berarti dari jam 6 pagi nih, karena kelas mulainya jam 7 misalnya. Jadi tetap yang basic-basic seperti itu merupakan strategi utamanya. Tadi kalau hal-hal yang sifatnya viral segala macam itu adalah trigger. Jadi gimana caranya ya, misalnya kita punya warteg nih di sebelah kampus, kita udah punya warteg, tapi kan di sepanjang jalan kampus itu warteg juga ada 20 kan gitu kan. Nah, gimana caranya supaya orang mau pertama kali datang? Nah, kita perlu memikirkan sesuatu yang menarik, yang unik, yang bisa menjadi word of mouth atau pada akhirnya viral. Ternyata warteg kita ini punya dendeng balado yang pedesnya pakai level misalnya, tapi nggak ada di warteg lain gitu, dan itu bisa menjadi trigger orang pada akhirnya datang. Tapi pada saat orang sudah pertama kali datang, PR kita kan belum selesai kan. Kita harus tetap fokus dengan memenuhi kebutuhan utamanya market kita. Kira-kira korelasinya seperti itu ya, bahwa gimana caranya menjaga sustainability bisnis itu adalah yang terpenting. Tapi konten kita yang menarik untuk menjadi viral itu adalah cara untuk menarik perhatian orang untuk datang pertama kali. Oke. Berarti viralitas ini intinya adalah, kalau aku coba resume, dia adalah gimana caranya orang masuk dulu ke
tempat kita. Betul. And then dari situ ya kita gimana caranya memenuhi kebutuhan dia sehingga dia keep coming back ke tempat kita. Ada contoh yang menarik juga kalau misalnya kita lihat beberapa brand internasional ya, karena kan kita bisa bikin brand internasional ini jadi case study. Mereka itu selalu punya agenda rutin untuk launching produk baru. Setahun tuh sekali tuh minimal pasti. Kadang-kadang produk yang mereka launching pun itu unik-unik dan menarik, dan itu sebetulnya tujuannya untuk virality kan. Tapi belum tentu setiap kali mereka launching produk akan jadi produk yang terlaku. Tapi minimal pada saat mereka launching produk, kemudian banyak media yang ngeliput, kemudian banyak orang ngomongin, brand ini ngeluarin nasi padang nih. Ternyata padahal sebelumnya makanan Amerika semua misalnya gitu ya. Itu akan menarik perhatian, minimal orang pengen nyoba padahal walaupun pada saat datang tuh tetap aja mereka memilih menu favorit mereka gitu, back to basic kan. Jadi kira-kira secara logical seperti itu konsep berpikirnya. Oke. Kalau ini yang teknikal banget Mbak, teknikal banget kayak buat teman-teman semua yang UKM nih Mbak, terutama yang budget marketingnya masih sedikit sekali. Kalau ngebangun social media presence biar mereka bisa viral itu ada tips and triknya nggak sih, kayak memainkan hashtag atau apa yang sekarang Mbak Steph lihat cukup efektif dan mungkin untuk 3-6 bulan ke depan akan tetap masih efektif gitu, ada nggak sih untuk technical tipsnya gitu? Ada beberapa ya. Yang pertama itu karena kita di social media, jadi memang itu adalah media kita berkomunikasi dengan target market kita. Jadi kalau di sosial media tuh visual nih sangat-sangat penting. Jadi kemampuan kita untuk menyajikan gambar yang menarik itu sangat-sangat penting dan menurut saya hal yang wajib saat ini. Dan karena wajib sebetulnya tidak terlalu sulit sekarang karena handphone ataupun digital camera juga kan cukup banyak yang terjangkau harganya, tapi membutuhkan memang kemampuan teknis tertentu lah. Gimana sih caranya motret makanan biar bagus segala macam, itu di YouTube juga udah banyak banget ya cara untuk belajarnya gitu. Tapi kalau misalnya kita sebagai pemilik bisnis, nggak berbakat banget nih, nggak ada jiwa estetika banget, itu juga masih banyak cara. Pertama, di era anak-anak milenial dan Gen Z itu banyak banget orang-orang yang juga kayaknya karena mereka adalah generasi milenial dan Gen Z, emang bagian dari kemampuan mereka sejak lahir ya, mungkin saya bisa bilang gitu karena mereka dari lahir udah kenal dengan handphone. Jadi mereka memang banyak banget, kita bisa cari anak-anak yang dari kampus yang mau magang untuk bantu menciptakan foto-foto yang bagus untuk kita creating konten untuk sosial media kita. Itu bisa jadi opsi yang kedua. Atau misalnya opsi ketiga lagi nih, kalau misalnya teman-teman fruitpreneur pernah dengar istilah buzzer ya atau influencer, itu mereka adalah konten kreator baik yang khusus untuk makanan ataupun yang umum, dan mereka punya banyak followers di Instagram. Jadi kadang-kadang mereka pun sebetulnya tidak harus selalu berbayar gitu ya. Ada juga banyak yang kita bisa invite mereka, kemudian kita minta mereka untuk meliput produk kita. Makanya balik lagi, kalau konten atau produk kita ini unik, mereka tuh akan ngejar gitu karena mereka butuh konten. Mereka akan datang, kemudian mereka akan fotoin produk kita. Nah, ini yang dilakukan kita pribadi juga, kita sering kerjasama dengan mereka. Boleh nggak foto yang mereka udah buat itu kita beli, atau enggak kita kerjasamakan, kita akan posting ulang tapi kita tetap akan mention mereka karena kan itu juga menjadi publisitas buat mereka juga gitu. Jadi macam-macam sekarang cara untuk mendapatkan sebuah visual atau foto atau video yang bagus, karena itu adalah syarat mutlak. Orang hanya akan bisa melihat ke daya tarik dari produk kita sekarang hanya melalui foto dan video itu, karena kan kita medianya sosial media. Jadi itu salah satu yang menurut saya sangat penting dan harus dipelajari secara teknis. Oke, sobat Foodpreneur Indonesia. Jadi jangan ada lagi tuh foto-foto yang blur atau yang goyang. Gampang gitu. Kita menilainya kalau kitanya ngelihatnya aja kurang nafsu makan, itu jangan diposting gitu. Jangan diposting. Oke, teman-teman Foodpreneur Indonesia, tadi kita udah ngebahas tentang
how to make produk kita viral. Nanti akan ada beberapa topik lagi yang akan kita bahas dengan Mbak Stephanie Kurniadi. So, stay tune terus di Foodies Podcast.